Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002. Jadi dalam kali ini yaitu dengan mata kuliah Pemrograman Komputer 1 dengan dosen mata kuliah Pak Freddy Artadimas Silaban Eskom NP. Jadi untuk judul simulasi ataupun presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang merancang dan mensimulasikan vektor serta algoritma pseudocode, flowchart, dan code program. Jadi ini adalah tugas besar satu. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait materi ataupun program ataupun flowchart, marilah terlebih dahulu saya menjelaskan terkait dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan makalah saya yaitu untuk 1.1 yaitu latar belakang, 1.2 tujuan, dan 1.3 manfaat. Mari kita buka terlebih dahulu tentang makalahnya. Jadi untuk makalahnya bentuknya seperti ini dengan judul merancang dan simulasikan serta algoritma pseudocode, flowchart, dan code program. Lalu diawali dengan kata pengantar. Selanjutnya yaitu ringkasan. Jadi untuk ringkasan ini saya menerapkan teks ini dengan jurnal yang ada dengan jurnal orang lain yaitu dengan format IEEE yaitu dengan nama penulis dan juga tahun dari teks ini ditulis dengan format seperti ini. Untuk penulisan daftar pustaka menggunakan format IEEE yaitu dengan bentuk seperti ini. Seperti ini juga dan seperti ini juga. Dan juga di ringkasan ini terdapat kata kunci. Ada algoritma, pseudocode, dan lain-lain sebagainya. Untuk daftar isinya, seperti yang di awal tadi, ada kata pengantar dan juga ringkasan. Untuk bab satunya itu terkait dengan pendahuluan. Jadi untuk bab 1 itu yaitu 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang juga saya menggunakan format IEEE. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat di paling bawah. 1.2 yaitu tujuan. Dan 1.3 yaitu manfaat. Lalu kita masuk di bab 2 yaitu pembahasan. Jadi dalam bab 2 ini pembahasan terdapat beberapa subjudul yaitu 2.1 hingga 2.5. Jadi pertama dulu kita mulai dari 2.1 yaitu judul atau tema. Jadi untuk judul atau tema yaitu merancang dan mensimulasikan beserta algoritma, pseudocode, flowchart, dan code program. Jadi terdapat 4. Algoritma, pseudocode, flowchart, dan code program. Untuk 2.2 yaitu tujuan. Jadi sebelum saya menjelaskan tujuan, marilah kita terlebih dahulu melihat bagaimana sih bentuk soal yang telah diberikan oleh Pak Freddy. Jadi untuk soalnya itu terkait dengan tugas besar 1 itu terdapat 5 soal. Jadi di dalam 5 soal ini memilih poin-poin dari A, B, C, D-nya kita pilih salah satu dari poin tersebut. Untuk nomor 1 tentang bangun ruang saya memilih A, prisma segitiga. Untuk yang nomor 2 tentang bangun datar saya memilih yang D yaitu segi 6. Untuk yang ketiga, teorema limit, saya memilih yang B, yaitu limit X mendekati 2 atau X sama dengan 2, yaitu X kuadrat dikurang 4 dibagi X kurang 2. Untuk yang keempat, tentang vektor, saya memilih perhitungan
cross product, yaitu diberikan dua vektor. A sama dengan 4I dikurang 3J ditambah K, dan B sama dengan 2I ditambah J dikurang 2K. Hitunglah hasil perkalian skalar atau dot product. Dan untuk yang kelima tentang trigonometri, saya memilih soal yang B, yaitu hitunglah sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Jadi terlebih dahulu saya menjelaskan tujuan tentang bangun ruang dengan judul dengan sub materi yaitu prisma segitiga. Yaitu tujuannya adalah untuk memberikan sebuah alat yang praktis di dalam menghitung volume prisma segitiga, yang merupakan salah satu bentuk geometri yang umum digunakan di dalam berbagai aplikasi teknik dan sains dengan menggunakan fungsi hitung underscore volume underscore prisma underscore segitiga. Jadi ini adalah cara menghitung di dalam bahasa Python-nya ataupun fungsi maksud saya. Kode ini mengizinkan pengguna untuk memasukkan dimensi yang relevan, yaitu panjang alas segitiga, tinggi segitiga, dan tinggi prisma. Setelah mendapatkan input tersebut, kode menghitung luas alas segitiga dengan rumus matematika yang sesuai, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Dan kemudian menghitung volume prisma dengan mengalihkan luas alas tersebut dengan tinggi prisma. Ini memastikan bahwa hasil perhitungan adalah akurat dan dapat diandalkan. Jadi sebelum saya melanjutkan tentang code program, marilah terlebih dahulu saya menjelaskan terkait dengan tujuannya terlebih dahulu. Untuk yang kedua yaitu tentang bangun datar dengan submateri segi 6. Untuk tujuannya, jadi tujuan dari kode itu adalah untuk menyediakan sebuah alat yang praktis bagi pengguna untuk menghitung luas dan keliling dari segi 6 atau heksagon berdasarkan panjang sisinya. Kode ini didefinisikan dua fungsi, yaitu hitung underscore luas underscore heksagon. Ini sudah ada di bahasa Python-nya, fungsi tersebut. Dan hitung underscore keliling underscore heksagon, yang masing-masing digunakan untuk menghitung luas keliling heksagon dengan rumus matematika yang tepat. Fungsi pertama menghitung luas heksagon menggunakan rumus 3 dikali akar 3 dibagi 2 dikali S kuadrat. Sedangkan untuk fungsi kedua menghitung keliling dengan rumus 6 dikali S. S itu adalah panjang sisi heksagon. Jadi saya tidak akan menjelaskan tujuannya lebih kompleks, saya akan menjelaskan intinya saja. Untuk yang ketiga yaitu tentang teorema limit. Dengan submateri limit X mendekati 2 atau X sama dengan 2, yaitu X kuadrat dikurang 4 dibagi X dikurang 2. Yaitu tujuan dari code ini untuk menghitung limit dari fungsi matematika. Nah, dengan soal seperti tadi, menggunakan pustaka sampai, yang merupakan alat populer untuk menghitung simbolik dalam Python. Jadi, sampai ini untuk perhitungan simbolik ya. Kode ini dimulai dengan mendefinisikan variabel simbolik X menggunakan SP symbols yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi matematika secara simbolik. Fungsi yang ingin dihitung limitnya didefinisikan dan kode kemudian menggunakan metode SP limit untuk secara otomatis menghitung limit tersebut. Untuk yang keempat yaitu vektor. Tentang vektor dengan submateri diberikan dua vektor bla 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 bla, hitunglah hasil perkalian skalar A dikali B atau perhitungan cross product. Nah, untuk tujuan dari perhitungan ini yaitu menghitung hasil kali silang atau cross product antara dua vektor yaitu A dan B yang didefinisikan dalam bentuk komponen IJK. Jadi untuk IJK itu bisa dibilang sebagai komponen. Dalam kode ini vektor A dan B direpresentasikan sebagai array atau numpai. Jadi array ini adalah suatu himpunan seperti vektor A dan vektor B yang memiliki beberapa komponen. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan NP cross sebagai perhitungan dari cross product ini.
Untuk soal selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu tentang trigonometri. Yaitu dengan submateri, hitunglah sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Dengan tujuan dari kode ini yaitu menghitung dan menjumlahkan nilai-nilai dari trigonometri ini, yaitu sin, cos, dan tan tadi menggunakan math di Python, perhitungan di Python, yang menyediakan fungsi matematika. Kode pertama-tama menghitung nilai sinus, kosinus, dan tangen dengan mengkonversi dulu berapa sih hasil dari derajat tersebut dengan menggunakan math radian. Karena fungsi-fungsi trigonometri di dalam pustaka tersebut menerima input di dalam radian setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut. Jadi untuk perhitungannya itu menggunakan math di Python gitu dalam fungsi yang tertera di bahasa Python yaitu math.radian. Setelah saya menjelaskan terkait dengan tujuan, selanjutnya 2.3 yaitu program code. Untuk program code-nya yaitu yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu tentang bangun ruang. Yang pertama tadi yaitu bangun ruang dengan submateri prisma segitiga. Untuk codingnya, mari kita buka terlebih dahulu aplikasinya, yaitu menggunakan website Google Colab dengan menggunakan bahasa Python. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan coding ini, yaitu pertama kita definisikan dulu terkait dengan fungsi hitung volume, hitung underscore volume, underscore prisma, underscore segitiga. Kalau untuk menghitung volume, kita memerlukan alas, tinggi alas, dan tinggi prisma. Jangan lupa kalau di dalam bahasa Python kita tidak memerlukan spasi, yaitu kita memerlukan underscore sebagai pengganti spasi. Selanjutnya, masukkan variabel luas alas, yaitu dengan perhitungan seperti ini, 0,5 dikali alas dikali tinggi alas. Tinggi alas ini adalah variabel. Selanjutnya, untuk perhitungan volume, yaitu variabel luas alas dikali tinggi alas, tinggi prisma. Lalu, return volume, atau menyalakan, atau mengaktifkan volumenya, atau perhitungan dari si volume ini. Setelah sudah, jadi saya menggunakan format input. Jadi untuk print ini yaitu jadi untuk cetak ini jangan lupa kita memasang volume prisma segitiga, yaitu sebagai indikator dari karakternya, yaitu dengan seperti ini, dengan output seperti ini. Dan untuk hasilnya itu dimasukkan di sebelahnya. Jadi untuk hasilnya itu dalam bentuk float atau dalam bentuk koma. Dan juga untuk inputnya itu kita menggunakan tipe data float. Jadi untuk tipe data float kita bisa menggunakan koma, inputan koma. Tidak harus bilangan bulat. Oke, itu adalah penjelasan dari bangun ruang, yaitu prisma segitiga. Untuk selanjutnya yaitu tentang bangun datar. Oh ya, untuk penjelasan terkait dengan 2.4 hasil simulasinya akan saya lanjutkan setelah saya menjelaskan terkait dengan program code-nya terlebih dahulu. Untuk bangun datar, yaitu yang pertama kita import math terlebih dahulu, atau math itu artinya perhitungan di dalam matematikanya. Setelah itu kita definisi. Def ini adalah function-nya, function dari hitung luas heksagon, yaitu dengan perhitungan untuk menghitung luas segi 6 berdasarkan panjang sisinya itu dengan perhitungan 3 dikali perkalian akar 3 dibagi 2 dikali S dikuadratkan.
S tadi sudah saya jelaskan yaitu panjang sisi. Nah, untuk selanjutnya yaitu definisi terkait dengan function hitung keliling heksagon, yaitu untuk menghitung keliling segi 6 berdasarkan panjang sisi, yaitu dengan perhitungan 6 dikali S. Selanjutnya print atau cetak. Program menghitung luas dan keliling segi 6. Kita masukkan input. Inputnya yaitu masukkan panjang sisi segi 6. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Sepertinya untuk terkait dengan hasil simulasinya akan saya jelaskan nanti. Untuk yang ketiga, yaitu dengan tentang teorema limit dengan submateri limit dari x kuadrat dikurang 4 dibagi x kurang 2, yaitu x mendekati 2 atau x sama dengan 2. Terlebih dahulu kita import dulu sampai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi sampainya. Setelah itu x sama dengan sp symbols. Ini adalah bentuk dari dari indikator si x tadi. Setelah itu fungsinya yaitu dalam perhitungannya kita masukkan terlebih dahulu bentuk dari si fungsinya itu yaitu x kuadrat. Jadi untuk bintang 2 ini adalah kuadrat. Kuadrat dikurang 4 dibagi x dikurang 2. Dengan variabel saya menuliskan limit hasil yaitu sp.limit dengan fungsi x dengan fungsi x, 2. Nah, setelah sudah, lalu langsung saja kita cetak. Kita cetak, setelah itu kita masukkan variabel ataupun karakter sebagai output dari cetakan tersebut. Lalu sebelahnya kita masukkan hasil dari limit hasil tersebut. Selanjutnya yaitu tentang vektor. Jadi vektor itu saya memilih yang bagian cross productnya atau perhitungan kali silangnya. Untuk terlebih dahulu kita import dulu karena ini adalah array ataupun himpunan. Dikarenakan ini ada vektor A dan vektor B, maka kita memerlukan library yaitu NumPy. Jadi terlebih dahulu kita mengimport NumPy SNP, yaitu selanjutnya dengan vektor A NP array yaitu NumPy himpunan dengan 4 min 3 1, dan vektor kedua dengan nilai 2 1 min 2. Untuk soalnya apakah sudah benar kita lihat terlebih dahulu. 4 3 1 2 1 min 2. Untuk soalnya sudah benar. Selanjutnya saya menggunakan variabel hasil sebagai indikator yang saya inginkan gitu. Jadi saya menuliskannya hasil. Nah, sama dengan NP cross. Jadi hasil perkalian silang ataupun perkalian dot product antara vektor A dan vektor B. Jadi untuk hasil ini saling terhubung antara ini, dan ini. Ini saling terhubung, yaitu untuk hasil buka kurung persegi ini 0 dengan komponen I, dan hasil 1 ini dengan komponen J, dan hasil yang kedua ini dengan komponen K. Setelah itu kita cetak, kita bikin apapun itu, yaitu saya menuliskan karakter ataupun string, yaitu A dikali B sama dengan koma, hasil I berapa, hasil J berapa, dan hasil K itu berapa. Selanjutnya yang kelima itu tentang trigonometri, yaitu dengan submateri
sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Karena ini adalah perhitungan trigonometri, yaitu sin cos tan, maka kita import library maths supaya menghitung ataupun mengkonversi si sin ini menjadi bilangan yang bulat atau bilangan yang bisa dihitung. Contohnya seperti ini. Untuk sin kita bikin math.sin, cos, math.cos, tan, math.tan. Selanjutnya saya juga menggunakan variabel hasil supaya lebih gampang. Lalu sama dengan sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dan tan 45 derajat dengan bentuk format seperti ini. Selanjutnya untuk print saya menuliskan sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat sebagai string dan karakternya. Dan di sebelahnya itu ada hasil dari perhitungan trigonometri tersebut. Selanjutnya yaitu, jadi saya sudah menjelaskan terkait dengan 2.3 yaitu program code. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan 2.4 yaitu hasil simulasi dari program code yang tadi. Jadi saya akan menjelaskan program code yang tadi. Untuk nomor 1 saya ulang terlebih dahulu supaya enak. Jadi kita jalankan terlebih dahulu tentang bangun ruangnya, yaitu prisma segitiga. Kita jalankan. Oke, yang pertama itu masukkan panjang alas segitiga. Misalnya saya pengen masukkan bebas sih, sesuai dengan yang diinginkan. Karena ini data ataupun tipe datanya fluid, jadi kita bisa menggunakan koma gitu. Misalnya 18, koma. Jadi untuk koma itu menggunakan titik 18,9 gitu. Untuk tinggi segitiganya bisa menggunakan koma lagi. 25, 8. Bisa juga kita menggunakan non koma, misalnya itu 27. Maka hasilnya itu akan bertipe data float atau koma. Jadi dalam bangun ruang ini kita bebas memasukkan panjang alas, tinggi segitiga, tinggi prisma. Jadi dengan adanya coding ini kita bisa menghitung perhitungan dari prisma segitiga ataupun soal-soal terkait dengan prisma segitiga tanpa memerlukan perhitungan yang manual. Karena sudah ada program yang otomatis ini, kita hanya memasukkan variabel yang diperlukan sehingga hasil dari outputnya tersebut akan tertera. Selanjutnya yang kedua itu, yaitu tentang bangun datar, yaitu dengan materi segi 6. Kita jalankan terlebih dahulu. Import math. Jadi ini tertulis tadi 1. Kita jalankan. Jadi sama seperti tadi, saya menggunakan input yang bebas kita tulis apapun itu. Misalnya itu panjang sisi segi 6. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk tipe datanya itu yaitu float. Jadi kita boleh menggunakan koma. 18,6. Maka jika kita memasukkan input panjang segi 6, maka kita akan mengetahui outputnya yaitu luas segi 6 dan keliling segi 6. Luas segi 6 itu jika 18,6, maka hasilnya adalah 898,83 dan kelilingnya itu 111,6. Jadi dalam mencari luas ataupun keliling, kita hanya memerlukan satu input, yaitu panjang sisi segi 6 saja.
Selanjutnya yaitu tentang teorema limit. Dengan materi itu limit dari x kuadrat dikurang 4 dibagi x kurang 2, yaitu x mendekati 2 ataupun x sama dengan 2. Kita jalankan terlebih dahulu. Jadi karena soalnya sudah diketahui, yaitu x sama dengan 2, maka untuk perhitungannya itu langsung mendapatkan hasil tanpa memerlukan seperti yang di awal tadi input, karena ini tidak perlu input. Ini soalnya itu udah ada. Jadi kita ingin memasukkan hasilnya itu berapa. X-nya itu kan 2, jadi kita memasukkan eh, bentuk dari fungsinya itu ataupun soalnya itu. Yaitu kita cetak terlebih dahulu untuk outputnya seperti ini, dan hasilnya itu adalah 4. Jadi dalam perhitungan ini jika X-nya 2 maka hasilnya 4. Selanjutnya yaitu vektor. Yaitu terdapat dua vektor. Ada vektor A dan vektor B. Untuk vektor A itu nilainya ada 4, min 3, dan 1. Dan untuk vektor B nilainya itu ada 2, 1, dan min 2. Jadi ini berurutan ya, I, J, dan K. Sama juga seperti vektor B, I, J, dan K. Jadi untuk perhitungan ini yaitu perhitungan cross product atau dikali silang. Maka dari itu menggunakan function np.cross. Apa sih yang mau dikali silang? Yaitu vektor A dan vektor B. Selanjutnya cetak dengan string ataupun karakter A dikali B sama dengan hasil dari komponen I, hasil dari komponen J, dan juga hasil dari komponen K. Maka dapatlah hasil dari perhitungan vektor kedua tersebut, yaitu hasilnya 5i ditambah 10j ditambah 10k. Selanjutnya yaitu trigonometri dengan soal sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Jadi bisa diketahui kalau sin cos tan ini adalah trigonometri. Karena perhitungan trigonometri tersebut, maka kita menggunakan library math untuk menghitung trigonometri tersebut, yaitu sin, cos, dan tan. Untuk fungsinya itu seperti ini, math.sin untuk menghitung sin, math.cos untuk menghitung cos, math.tan untuk menghitung tan. Ya, yaitu selanjutnya untuk variabelnya saya menuliskan hasil sama dengan perhitungan sin cos tadi, lalu selanjutnya print ataupun cetak sin 45 derajat bla 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 ini sebagai string ataupun karakternya ataupun hasil dari keluaran outputnya. Di sebelahnya kita masukkan hasil dari perhitungan ataupun penjumlahan ataupun penambahan dari sin cos tan ini. Maka untuk hasilnya itu adalah 2,41, karena sin 45 kan setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, dan tan 45 itu 1. Jadi kalau di total adalah 2,41. Oke. Jadi untuk 2.4 sudah saya jelaskan tadi, yaitu hasil simulasi program code-nya. Sebelum saya melanjutkan tentang simpulan ataupun 2.5, marilah terlebih dahulu kita melihat soalnya terlebih dahulu. Yaitu silakan pilih salah satu dari setiap poin di atas. Sudah saya pilih dari kelima soal tersebut poin-poinnya. Selanjutnya Anda buatkan algoritma, SDO-code, flowchart, dan code program menggunakan bahasa Python pada aplikasi Google Colabs. Jadi untuk code programnya sudah saya jelaskan dan juga hasil simulasinya pastinya dengan menggunakan bahasa Python, menggunakan website Google Colabs. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma, SDO-code, dan flowchart-nya. Saya jelaskan secara sekaligus. Oke, jelaskan terlebih dahulu tentang algoritmanya.
dengan soal bangun ruang ini, yaitu prisma segitiga. Yaitu untuk algoritmanya. Jadi untuk bangun ruang dan prisma segitiga ini yang pertama itu kita inisialisasi program. Yang kedua kita inisialisasi variabel. Variabelnya ada apa saja sih? Ada panjang alas, tinggi prisma, luas alas, dan volume. Selanjutnya yang ketiga input alas. Kita memasukkan seperti tadi dalam programnya kita masukkan input alasnya dengan menggunakan tipe data float. Jadi kita bebas memasukkan berapa saja, maupun bilangan non koma maupun bilangan koma, karena tipe datanya float. Sama juga seperti input tinggi alas tadi, input tinggi alas prisma pun juga sama. Selanjutnya yang keenam itu hitung luas alas. Hitung luas alas itu dengan rumus 0,5 dikali alas dikali tinggi alas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu hitung volume prisma. Dengan rumus untuk menghitung volume prisma ini yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Selanjutnya yaitu setelah sudah kita hitung, setelah kita sudah mengetahui input yang kita masukkan ataupun dari perhitungan tersebut, perhitungan luas alas dan perhitungan volume tersebut, selanjutnya kita simpan deh hasil dari variabel perhitungan tersebut, yaitu dengan variabel volume prisma, seperti yang saya tuliskan tadi. Setelah sudah kita simpan variabelnya, lalu yang terakhir yaitu tampilkan hasil ataupun cetak, yaitu dengan format yang sudah saya bikin, yaitu karakter ataupun string volume prisma segitiga adalah buka kurung kurawal volume underscore prisma tutup kurung kurawal itu adalah hasil dari perhitungan si volume prisma tersebut, dan yang terakhir itu selesai atau akhiri program. Setelah video code selanjutnya yaitu setelah algoritma selanjutnya yaitu video code. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Sama seperti tadi tentang bangun ruang dan prisma segitiga. Untuk video code-nya fungsi, yaitu menerima 3 parameter. Yang pertama ada alas, ada tinggi alas, dan tinggi prisma. Selanjutnya yaitu yang kedua menghitung luas alas, yaitu dengan rumus 0,5 dikali alas dikali tinggi alas. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung volume dengan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Selanjutnya input panjang alas, yaitu menyimpan dalam variabel alas. Input tinggi segitiga menyimpan dalam variabel tinggi alas. Ya, tinggi alas. Untuk yang keenam, input tinggi prisma menyimpan dalam variabel tinggi prisma. Setelah itu menghitung volume prisma, yaitu memanggil si fungsi tadi, yaitu ada fungsi volume prisma segitiga, dan menyimpan si hasilnya yaitu dalam variabel si volume underscore prisma. Setelah sudah kita simpan, lalu kita cetak dengan bentuk output ataupun string seperti ini dulu, lalu di sebelahnya kita masukkan hasil dari perhitungan si volume prisma tersebut, dan codingnya itu sudah selesai. Selanjutnya itu terkait dengan flowchart-nya. Jadi untuk bentuk flowchart-nya sudah saya masukkan di dalam Word ini, nanti bisa dilihat secara langsung. Jadi saya akan menjelaskan untuk flowchart ini dalam website Draw.io. Draw.io. Jadi untuk yang pertama itu yaitu tentang bangun ruang prisma segitiga. Jadi saya akan menjelaskan flowchart ini. Jadi saya akan menjelaskan definisi dari bentuk-bentuk flowchart ini terlebih dahulu. Contohnya ini start, dan ini kan bentuknya kan maksud saya yang ini kan bentuknya sama.
Kenapa bisa sama? Karena start dan end ini kita buka terlebih dahulu terkait dengan PPT yang telah dijelaskan oleh dosen. Kita buka PPT-nya. Jadi saya menggunakan flowchart ataupun simbol yaitu dengan nama terminator dengan fungsi yaitu pemulaan dan akhir program. Jadi kita tahu ya kalau bentuknya itu terminator, maka fungsinya itu adalah seperti ini. Fungsinya itu adalah untuk awal dan akhir, permulaan dan akhir program. Maka dari itu start dan end-nya saya menggunakan bentuk ataupun simbol flowchart seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan bentuk flowchart seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu untuk fungsinya yaitu input ataupun output data dengan function proses input ataupun output data, parameter dan informasi. Dikarenakan alas dan tinggi prisma ini adalah input ataupun masukan, maka saya menggunakan bentuk simbol seperti ini dengan nama input output data. Jadi ini itu berfungsi untuk memasukkan input ataupun hasil keluaran dari si input tersebut. Nah, itu kita lanjut ke bagian ini. Jadi untuk bentuk flowchart seperti ini atau bentuk simbol seperti ini dengan nama yaitu proses. Nah, dengan function proses perhitungan atau proses pengelolaan data. Jadi untuk perhitungan yaitu luas alas dengan rumus bla 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 ini yaitu adalah perhitungan. Maka dari itu saya menggunakan bentuk simbol seperti ini yaitu persegi panjang. Yaitu saya menghitung luas alas dan volumenya. Seperti tadi, jadi ini adalah bentuk dari simbol input dan outputnya, yaitu masukannya. Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu terkait dengan programnya. Jadi kan alasnya kan kita masukkan gitu, misalnya berapa gitu nilainya. Maka dari itu kan itu input. Maka untuk flowchartnya itu seperti ini, ataupun simbolnya itu seperti ini, dengan bentuk jajar genjang. Ada alas, inputnya tinggi alas dan tinggi prisma. Selanjutnya yaitu tinggi alas, dan tinggi prisma. Jadi kan untuk hasil keluarannya itu kan sudah diketahui gitu berapa gitu nilainya. Maka dari itu jika hasilnya itu sudah kita isi, maksud saya itu sudah kita isi nilai ininya berapa, alasnya berapa, tinggi alasnya berapa, tinggi prismanya berapa, maka dia akan mencetak atau dia akan menuju yes. Dan jika kita tidak isi, maka programnya itu kan tidak berjalan gitu atau berhenti. Maka dari itu terlebih dahulu kita isi dulu deh tinggi alas dan tinggi prismanya itu sebagai variabel untuk mencari si volume prisma tersebut. Setelah sudah kita isi, dikarenakan ini input, maka bentuk simbolnya itu seperti ini. Lalu kita ke yes. Setelah sudah isi, kita ke yes, maka dia akan mencetak hasil dari si volume prisma tersebut. Karena inputnya itu kan sudah diisi gitu. Maka outputnya itu akan ketahuan. Maka dari itu, jangan lupa kita pasang string ataupun karakter volume prisma segitiga adalah ataupun cetak maksud saya. Setelah sudah, sebelahnya kita pasang hasilnya yaitu volume prisma. Setelah itu N atau program telah selesai. Jadi itu adalah penjelasan terkait dengan penjelasan flowchart tentang bangun ruang dengan poin yaitu prisma segitiga. Selanjutnya yang kedua itu dengan soal bangun datar dengan poin segi 6. Jadi untuk yang awal dulu kita jelaskan tentang algoritma. Yang pertama itu pastinya kita inisialisasi program dulu, memulai. Selanjutnya tampilkan judul program, tampilkan pesan, yaitu program menghitung luas dan keliling segi 6 sebagai stringnya, dan juga sama seperti tadi kita masukkan input
panjang sisi. Input panjang sisi tadinya dengan program tipe data float, jadi bisa menggunakan koma. Jadi yang selanjutnya itu yang keempat, hitung luas heksagon. Nah, dengan bentuk function yaitu hitung underscore luas underscore heksagon untuk menghitung si segi 6 ini. Selanjutnya yang kelima itu untuk hitung keliling si heksagon ini, yaitu dengan function hitung underscore keliling underscore heksagon untuk menghitung si keliling segi 6 ini. Nah, dengan rumus keliling yaitu 6 dikali S. Untuk rumus luas heksagon itu sama seperti tadi, saya akan masukkan terlebih dahulu. Gunakan rumus 3 dikali akar 3 dibagi 2 dikali S kuadrat. Nah, tadi yang kelima sudah saya jelaskan, selanjutnya yang keenam. Setelah sudah, simpan deh hasil si luas tersebut dengan variabel luas underscore heksagon. Selanjutnya, setelah sudah simpan hasil luasnya, simpan juga deh hasil dari kelilingnya tersebut dengan variabel keliling underscore heksagon. Yang kedelapan, setelah sebelumnya sudah kita simpan variabelnya, terakhir tampilkan hasil dari si luas tersebut dan juga keliling dengan dengan print yaitu luas segitiga 6. Luas segi 6 adalah buka kurung awal luas underscore heksagon, yaitu maksudnya ini adalah hasil dari perhitungan tersebut, dan juga keliling segi 6 adalah hasil dari keliling heksagon tersebut. Setelah sudah, lalu selesai, maka akhiri program. Setelah algoritma, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan video code-nya dengan bangun datar poin segi 6. Yang pertama itu function, yaitu hitung underscore luas underscore heksagon dengan variabel S. S itu panjang sisi segi 6. Rumus luas heksagon dihitung menggunakan rumus seperti tadi, luas 3 dikali akar 3 dibagi 2 dikali S kuadrat. Yang kedua, untuk fungsinya itu hitung underscore keliling underscore heksagon dengan variabel S. Rumus keliling heksagon dihitung dengan rumus keliling, yaitu 6 dikali S. S itu seperti tadi panjang sisi segi 6. Selanjutnya yang ketiga, input pengguna. Kan tadi kita bisa masukkan input gitu, ataupun masukan, yaitu masukan apa? Masukan panjang sisi segi 6 melalui fungsi input. Fungsi input ini adalah fungsi masukan. Yang keempat, yaitu menghitung luas dan keliling dengan menggunakan fungsi hitung underscore luas underscore heksagon dengan variabel S dan menggunakan fungsi hitung underscore keliling underscore heksagon dengan variabel S. Setelah sudah, yang kelima itu cetak. Luas segi 6 adalah sebagai printnya, lalu yang sebelahnya itu luas underscore heksagon itu adalah hasil dari si perhitungan si luas heksagon tersebut. Yang bawah itu juga sama, cetak string keliling segi 6 adalah sebelahnya itu hasil dari si keliling heksagon tersebut. Setelah video code-nya sudah saya jelaskan, selanjutnya yaitu tentang flowchart, tentang bangun datar dari poin segi 6. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan dengan seperti tadi, yaitu menggunakan Draw.io sebagai website dalam pembuatan flowchart-nya. Sama seperti tadi, bentuk seperti ini ataupun seperti ini itu adalah bentuk dengan nama terminator dengan function sebagai
permulaan ataupun akhir program. Nah, dari itu start dan end-nya saya meletakkan seperti ini. Selanjutnya setelah start saya menggunakan input seperti ini, yaitu dengan bentuk jajar genjang dengan nama input dan output data. Jadi kan tadi dalam input ini kan kita tadi bisa masukkan suatu input. Inputnya itu kan ada luas segi 6 dan keliling segi 6. Kan sebuah input yang bisa kita masukkan. Maka dari itu saya menggunakan flowchart ataupun simbol seperti ini. Setelah itu saya menggunakan flowchart ini, yaitu flowchart persegi panjang, atau nama lainnya itu adalah proses untuk proses penghitungan ya, atau proses pengelolaan data. Karena ini adalah perhitungan ataupun perkalian ataupun apapun itu, maka kita menggunakan simbol proses ini untuk menghitung luas segi 6 dan keliling segi 6-nya. Setelah sudah, lalu masuk ke bagian ini, yaitu panjang sisi segi 6. Panjang sisi segi 6 itu kan output ya. Ya, output dari si masukan ini. Ketika kita sudah mengisi si luas segi 6 dan juga si keliling segi 6, maka outputnya akan keluar. Maka selanjutnya yaitu tentang panjang sisi segi 6. Kenapa panjang sisi segi 6 bentuknya itu jajar genjang? Karena seperti yang diketahui tadi, itu variabel panjang sisi segi 6 ini adalah input. Jadi kita masukkan nilainya itu bebas berapa dengan tipe data float. Setelah inputnya sudah kita masukkan, misalnya A, maka hasilnya itu akan keluar deh untuk nilai dari luas segi 6 dan juga keliling segi 6. Ketika kita tidak memasukkan nilainya, maka dia akan berhenti ataupun stop dan program itu tidak akan berjalan. Setelah sudah kita isi dengan inputnya, lalu mencetak si luas segi 6 dan juga keliling segi 6, maka untuk programnya itu akan end ataupun selesai. Jadi itu adalah penjelasan tentang bangun datar, yaitu dengan poin segi 6. Selanjutnya yang ketiga itu tentang teorema limit, yaitu dengan soal x kuadrat dikurang 4, x kurang 2, yaitu x saat x mendekati 2, atau x sama dengan 2. Nah, yaitu yang pertama algoritmanya mulai, atau inisialisasi program. Yang kedua itu, karena ini adalah teorema, maka kita mengimport si library sampai ini. Gunakan dalam perhitungan simbolik. Selanjutnya yang ketiga, definisikan variabel simbolik. Mendefinisikan variabel simbolik x menggunakan function ataupun fungsi sp.symbols. Yang keempat, definisikan fungsi. Seperti yang kita sudah ketahui, untuk fungsinya itu x kuadrat dikurang 4 dibagi x kurang 2. Dan disimpan di dalam variabel fungsi. Jadi untuk ini adalah variabel fungsinya untuk soal ini. Selanjutnya yang kelima, hitung limit. Menghitung limit dari fungsi saat x mendekati 2 dengan menggunakan fungsi sp.limit, yaitu ada fungsi, ada x, dan ada 2. Dan disimpan hasilnya dalam variabel limit underscore hasil untuk nama variabelnya. Selanjutnya yang keenam itu simpan hasil. Simpan nilai limit yang telah dihitung dalam variabel, yaitu limit underscore hasil. Selanjutnya yang ketujuh itu tampilkan hasil. Tampilkan hasil perhitungan limit dengan format limit dari x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2.
saat X mendekati 2 adalah. Selanjutnya yang ketujuh itu tampilkan hasil. Tampilkan hasil perhitungan limit dengan format string, yaitu nama limit dari X kuadrat dikurang 4 dibagi X kurang 2 saat mendekati 2 adalah. Selanjutnya sebelahnya yaitu adalah hasilnya, yaitu dengan nama variabel limit underscore hasil. Yang kedelapan selesai, akhiri program. Selanjutnya yaitu tentang studio code-nya, tentang teorema limit. Yang pertama itu fungsi, mendefinisikan variabel simbolik. Definisikan variabel simbolik tadi kan untuk menghitung si teorema limit ini. Menggunakan SIMP, yaitu library yang diperlukan dalam teorema limit tersebut. Untuk mendefinisikan variabel simbolik yang akan digunakan di dalam perhitungannya. Selanjutnya yang kedua itu fungsi mendefinisikan fungsi, yaitu X kuadrat dikurang 4 dibagi X kurang 2. Selanjutnya yang ketiga itu fungsi menghitung limit. Fungsi yang telah didefinisikan saat X mendekati 2. Jadi simpelnya itu jika X mendekati 2, maka 2 yang didekati nilai X, maka X sama dengan 2. X variabel simbolik yang didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah cetak. String limit dari X kuadrat dikurang 4 dibagi X kurang 2 saat X mendekati 2 adalah. Jadi ini adalah stringnya ataupun karakternya, yaitu ini bebas ditulis apa saja gitu. Untuk yang sebelahnya itu adalah hasilnya, hasil dari si limit hasil ini dengan bentuk variabel yaitu limit underscore hasil. Setelah studio code, selanjutnya yaitu flowchart. Jadi untuk flowchart-nya terkait tentang teorema limit ini saya akan menjelaskan dengan seperti tadi dengan website Draw.io. Jadi yang pertama ini dengan bentuk terminator untuk awalan dan akhiran program, start dan end-nya. Selanjutnya setelah start saya menggunakan ini. Jadi ini adalah bentuk dari jajar genjang, yaitu sebagai atau nama lainnya itu adalah input ataupun output data dengan bentuk jajar genjang karena ini adalah input dari data tersebut, yaitu X kuadrat kurang 4 dibagi X kurang 2. Selanjutnya presisi, dengan nama presisi ini yaitu berapa sih nilai X-nya? Nilai X-nya itu 4. Maka kita menggunakan bentuk simbol seperti ini. Selanjutnya itu proses. Jadi dalam fungsi ini kita masukkan X-nya 4, maka kita proses. X-nya itu diubah menjadi 4 dalam perhitungan seperti ini, yaitu dengan simbol persegi panjang. Selanjutnya yaitu dengan bentuk presisi juga, jika hasilnya 4, maka dia akan yes, jika tidak maka akan no, dan prosesnya itu akan berhenti. Jika hasilnya 4, maka akan ke yes, yaitu mencetak si limit dari perhitungan ini saat X mendekati 2, bla 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 ini, yaitu string ataupun karakter ataupun tulisannya ini yang bebas kita bikin apa aja. Selanjutnya sebelahnya itu adalah limit underscore hasil, dengan variabel limit underscore hasil, yaitu hasil dari perhitungan tersebut, yaitu dengan hasil akhir limit dari X kuadrat kurang 4 dibagi X kurang 2 saat X mendekati 2 adalah 4. Dan setelah itu programnya akan berakhir ataupun end. Selanjutnya yaitu terkait dengan soal 4.
yaitu dengan materi vektor dengan bentuk soal cross product atau perkalian silang antara vektor A dan juga vektor B. Untuk algoritmanya, yang pertama itu mulai atau inisialisasi program. Yang kedua itu karena dia adalah vektor, kan vektor itu memiliki komponen IJK. IJK itu kan bisa dibilang sebagai array. Karena array, maka dia menggunakan NumPy. NumPy itu kan library untuk si array ini. Maka dari itu kita mengimport dulu si library NumPy ini. Yang digunakan dalam perhitungan vektor. Yang ketiga, definisikan vektor A. Vektor A tadi berapa? Kan 4i dikurang 3j ditambah k. Maka kita mengisikan 4, 3,1 menggunakan NP array. Sama juga yang keempat itu sama seperti A. Untuk yang kelima itu hasil kali silang antara si vektor A ini dan juga vektor B-nya. Dengan function np.cross buka kurung A, B. Karena yang dihitung kan vektor A dan vektor B-nya. Yang keenam itu format hasil. Siapkan hasil kali silang untuk menampilkan dalam format komponen vektor IJK. Jadi jangan lupa kita masang string IJK-nya untuk mengetahui I nilainya berapa, J nilainya berapa, dan K nilainya berapa. Selanjutnya yang ketujuh itu tampilkan hasil. Tampilkan hasil perhitungan dengan format. String A kali B sama dengan. Ini jangan lupa tutup string, yaitu dengan hasil seperti ini, hasil 0 ini untuk yang komponen I, hasil 1 ini untuk komponen J, dan hasil yang kedua ini untuk komponen yang K. Setelah sudah, yang ke-8 selesai dan akhiri program, maka program dari vektor ini akan selesai. Selanjutnya, setelah algoritma, saya akan menjelaskan tentang pseudocode-nya. Jadi, untuk pseudocode-nya tentang perhitungan cross product tadi, yang pertama itu definisi vektor A. Tuliskan dalam notasi vektor. Sebagai A sama dengan 4i dikurang 3j ditambah K. Dan juga vektor B. Tuliskan dalam notasi vektor sebagai B sama dengan 2i ditambah J dikurang 2K. Yang ketiga itu menghitung hasil kali silang menggunakan function np.cross. np.cross. Jadi untuk np.cross ini adalah fungsi yang sudah dimiliki oleh bahasa Python dalam website Google Colabs-nya, yaitu dengan fungsi np.cross buka kurung tutup kurung untuk mengisi variabelnya, yaitu untuk menghitung perhitungan cross product-nya. Selanjutnya yang keempat itu cetak string A dikali B sama dengan string lagi, koma hasil 0 sama seperti tadi untuk I, hasil 1 untuk J, dan hasil 2 itu untuk K. Maka untuk video code-nya itu sudah selesai atau programnya itu sudah selesai. Selanjutnya yaitu tentang flowchart-nya. Jadi untuk flowchart-nya yaitu vektor tadi, yaitu perhitungan cross product A dan B, saya akan menjelaskan sama seperti tadi, yaitu menggunakan website Draw.io. Jadi untuk yang pertama simbolnya itu seperti ini, start dan end-nya, yaitu dengan simbol terminator untuk permulaan dan akhiran program. Selanjutnya itu dengan simbol proses atau penjajar pinjang sebagai masukan ataupun output. Jadi untuk yang saya ini yaitu masukan dari si vektor A dan vektor B-nya tersebut. Selanjutnya itu yaitu simbol dari proses dengan bentuk persegi panjang, yaitu A dikali B-nya dengan perkalian dot product atau perkalian kali silang.
Selanjutnya yaitu bentuk simbol presisi, yaitu jika 5i tambah 10j tambah 10k itu benar, maka dia akan ke kanan. Dan jika salah, maka dia akan ke kiri ataupun berhenti atau stop. Dan jika hasilnya sama seperti ini, maka dia akan mencetak A dikali B sama dengan hasil. Lalu hasilnya itu adalah A dikali B sama dengan 5i ditambah 10j tambah 10k. Karena ini bentuknya simbolnya sama, yaitu jajar genjang, maka ini adalah output. Ini output dan ini output. Setelah hasilnya sudah keluar, maka programnya itu akan selesai. Oke, selanjutnya yang terakhir, nomor 5. Yaitu tentang trigonometri. Pertama dulu kita jelaskan tentang algoritmanya, yaitu dengan poin sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Yang pertama itu mulai inisialisasi program. Yang kedua itu, karena ini adalah perhitungan trigonometri, maka kita menggunakan library math, yaitu dengan cara import library math dalam perhitungan trigonometri. Yang ketiga itu hitung sinus dengan menggunakan function math.sin math_radian berkurang 45. Jadi ini adalah nilai dari ininya. 45, ini sin 45 derajat, maka kita mengisi sini 45. Variabelnya itu sin 45, sin underscore 45, ini variabel, ini variabel, ini variabel. Ini nilai dari si variabel dari konstan dan sinusnya. Selanjutnya yang keenam itu hitung jumlah. Setelah sudah kita masukkan variabelnya, yaitu selanjutnya hitung jumlah. Hitung jumlah dari sin, cos, dan tan. Di dalam dan disimpan hasilnya dalam suatu variabel. Selanjutnya yang ketujuh itu tampilkan hasil. Tampilkan hasil dengan format sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat sama dengan hasil. Ini adalah hasil dari perhitungan si ketiga ini, si trigonometri ini. Maka dapatkanlah hasilnya. Selanjutnya itu akan selesai atau akhiri program. Setelah sudah algoritma, maka selanjutnya akan tentang pseudocode-nya, yaitu yang pertama itu fungsi, menghitung sinus, menggunakan fungsi seperti tadi math.sin berkurung. Jadi ini adalah variabel dari perhitungan si sin ini. Ini adalah perhitungan variabel dari si cos ini, dan ini adalah perhitungan variabel dari si tan ini. Selanjutnya yang keempat itu untuk menghitung jumlah. Menghitung jumlah dari nilai sin, cos, dan tan. Sin itu sinus, cos itu kosinus, dan tan itu tangen. Selanjutnya yang kelima itu kita mencetak atau memprint dari f string sin si 45 derajat ini ditambah cos 45 derajat tambah tan 45 derajat. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan ataupun penambahan dari sin konstannya. Dan programnya selesai. Jadi untuk flowchart-nya tentang trigonometri itu saya jelaskan dengan website Draw.io juga. Itu seperti ini. Start dan end. Start seperti tadi karena ini adalah bentuk simbol dari terminator untuk awalan dan akhiran program, yaitu start dan end. Setelah itu kita masuk ke sin 45 derajat, cos 45 derajat, dan tan 45 derajat. Karena ini adalah bentuknya jajar genjang, maka nama lainnya itu adalah input ataupun output data, yaitu dengan fungsi proses input dan output data, parameter ataupun informasi. Jadi ini kan masukan, maka dari itu kita menggunakan simbol seperti ini. Setelah sudah, lalu masuk ke bagian simbol proses. Simbol proses ini adalah simbol perhitungan antara rumus-rumusnya.
yaitu dengan perhitungan seperti ini. Setelah sudah, jadi kan ini kan sudah kita ketahui inputnya, kan hasilnya sudah diketahui. Hasilnya adalah 2,41. Jika hasilnya 2,41, maka dia akan yes. Jika tidak, maka dia akan stop, akan berhenti. Programnya itu akan berhenti. Ketika hasilnya adalah 2,41, maka dia akan mencetak string ataupun karakter, yaitu sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat, sama dengan hasil dari perhitungan si sin konstan tadi dengan variabel hasil. Setelah kesini lalu lanjut ke ini, yaitu hasil akhirnya atau hasil output, yaitu sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat sama dengan 2,41. Maka dari itu ketika outputnya sudah benar, maka programnya itu akan berakhir ataupun selesai. Setelah saya sudah jelaskan terkait dengan kelima soal tersebut, kan tadi sudah saya jelaskan algoritma, studio code, flowchart-nya. Untuk programnya kan sudah di awal tadi. Selanjutnya, yaitu dibuatkan laporan dalam bentuk makalah. Untuk makalahnya sudah saya bikin lengkap. Selanjutnya yaitu PPT. PPT-nya sudah saya bikin juga, dan video presentasinya. Untuk video presentasinya akan saya masukkan di sini. Akan saya letakkan di bagian ini. Di bagian ini akan saya letakkan untuk link video YouTube-nya. Oke. Mau ke pembahasan dalam membuat makalah. Jadi sudah saya jelaskan tadi di PPT. Terus selanjutnya, setelah sudah kita berbicara panjang lebar, lalu kita masuk ke bagian PPT-nya terlebih dahulu. Jadi kan untuk 2.1 hingga 2.4 kan sudah saya jelaskan tadi terkait dengan judul atau tema, tujuan, program kode, dan hasil simulasinya, maupun algoritma, studio code, dan flowchart-nya sudah saya jelaskan. Yang terakhir itu tentang 2.5, yaitu kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari penjelasan panjang lebar yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang algoritma, studio code, flowchart, code program, tentang soal-soal banyak ini. Jadi saya menyimpulkan bahwa perancangan dan mensimulasikan sebuah program sistem merupakan langkah penting dalam mengembangkan perangkat lunak yang efektif dan efisien. Proses ini dimulai dengan memahami kebutuhan dan tujuan dari sistem yang telah dibuat. Yang akan dibuat, desain ini yang matang tidak hanya membantu dalam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga memudahkan tim pengembang di dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Dengan merancang sistem secara menyeluruh, pengembangan dapat mengidentifikasikan potensi masalah lebih awal dan merumuskan solusi yang tepat sebelum memasukkan tahap implementasi. Jadi saya tidak akan menjelaskan kesimpulannya secara lengkap. Ini bisa dibaca. Selanjutnya yaitu tentang daftar pustaka. Jadi saya menggunakan beberapa referensi daftar pustaka, yaitu dengan jumlah 9 daftar pustaka, ataupun 9 nama penulis dan tahunnya. Sudah saya masukkan di dalam daftar pustaka. Jadi bisa dilihat lebih lanjut. Untuk daftar pustakanya itu tertera di bagian referensi daftar pustakanya itu tertera di bagian kata pengantar, ringkasan, latar belakang, tujuan, dan manfaat.
Jadi bisa dilihat referensi apa saja sih yang telah saya gunakan. Makalah sudah selesai, algoritma studio code sudah selesai, algoritma studio code flowchart sudah selesai. Lalu kita masuk ke bagian PPT. Oke, untuk kesimpulan kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi, terima kasih yang telah menonton penjelasan saya terkait dengan judul mensimulasi dan perancangan dan mensimulasikan terkait dengan video code, algoritma, flowchart, dan code programnya atas dalam soal-soal tersebut, yaitu terdapat beberapa soal, ada daftar, vektor, teorema limit, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan untuk code programnya kan menggunakan Google Colab, yaitu dengan menggunakan bahasa Python. Untuk flowchartnya menggunakan website Draw.io. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan video tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.